Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, kemana ruh kita setelah wafat. Nah, Ustadz Maulana berbicara tentang tadi ruh. berbicara rohania, roh. Ya, sekarang kan kita kan Siapa namanya? Ruhana. Ya betul. Ada juga siapa namanya? Banyak ya. Banyak. Ya, nah, terus kalau sekarang itu kan kita kan suka pengen mengunjungi keluarga kita yang sudah meninggal nih, ya kan? Tapi afwan banget, masih banyak yang ngirim-ngirim sesajen buat ruh. Emang itu nyampe gitu loh. Terus sebenarnya boleh nggak sih kalau kita kayak menaburkan bunga, ngasih nyiramin air, itu gimana sih sebenarnya? Bahkan tapi ada juga yang kayak gini, ngelempar-lempar duit. Nah itu gimana sih? Itu termasuk syirik atau enggak? Kalau yang lempar-lempar duit itu maksudnya apa sih? Mohon tausiahnya. Masya Allah. Cah, 2 menit ini. Satu hal buat kita, kepada semuanya, mohon izin, sesajen itu bukan tradisi Islam, tapi tradisi sebelum datangnya Islam yang berada di Indonesia. Karena sebelum Islam datang di Indonesia, namanya animisme dan dinamisme. Sesajen itu bagaimana cara atau media berhubungan dengan makhluk halus, dengan orang-orang yang sudah meninggal, dengan cara sesajen. Para wali-wali Allah, para penyebar agama Islam ke Indonesia kemudian menyebarkan, mengalihkan sesajen itu dengan sedekah. Dengan sedekah. Jadi ibaratnya gini, mohon maaf, kalau sesajen itu kan dibiarkan, tinggal tidak dimakan, diharap makhluk halus yang makan dan sebagainya. Kalau kita dalam Islam disebut adalah bersedekah, makanannya dimakan, pahalanya nyampe kepada yang meninggal, justru pahalanya yang kita hadiahkan. Maka solusi seperti itulah yang diberikan oleh para penyebar agama Islam, para wali-wali, para ustadz-ustadz terdahulu. Menarik sekali, karena di dalam Islam ada namanya tawasul dengan keimanan, dengan amal ibadah, dengan sedekah, dengan berbuat baik, lalu dengan orang-orang soleh lewat doa-doanya, bahkan lewat salawat yang kita bacakan. Satu hal lagi, gimana dengan orang yang menabur bunga dan sebagainya? Itu adalah bentuk permohonan doa dengan memakai media. Tapi ingat, syirik mempersekutukan Allah dengan menyembah Allah dengan memakai media. Jadi hati-hati juga. Hati-hati. Jadi sebenarnya boleh sama Allah. Jadi kalau kita ke kuburan naburin bunga itu boleh? Itu aman, itu boleh. Boleh. Karena Nabi pernah melakukan hal itu. Oke. Karena kenapa? Sifatnya bunga itu harum dan ibadahnya dalam bentuk harumnya itu. Selama dia berwarna hijau, selama dia berbau harum, selama itu dia berzikir di atas kuburan. Maksudnya itu. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Masya Allah. Udah pas ya 2 menit Ustadz. Luar biasa. Ustazah, berbicara tentang ruh nih, berbicara tentang ruh. Sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam perut saat usia kita 4 bulan ya, ruh kita tuh ada di mana sih Ustazah? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ruh ini pernah dikatakan dan pernah dituliskan dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, bahwasannya ada fase-fase kehidupan manusia, ya, di mana fase yang pertama Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam bersama dengan Allah menciptakan seluruh roh umat manusia. Tapi yang Allah ciptakan pertama adalah Nur Muhammad, cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah menciptakan roh semua manusia, Allah menciptakan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini bisa memperbanyak kita sholawat memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam bersama dengan Allah menciptakan seluruh ruh umat manusia, kemudian Allah mengumpulkan seluruh ruh tersebut di lembah Nu'man, di mana lembah tersebut berdekatan dengan padang Arafah. Apa yang dilakukan ketika itu? Kita semua belum terlahir di muka bumi. Berkumpul seluruh ruh umat manusia, kemudian membuat perjanjian, membuat sebuah kesaksian. Alastu birabbikum, Allah katakan kepada seluruh ruh, kepada kita. Dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian seluruh ruh umat manusia,
seluruh roh umat manusia, bukan hanya orang Indonesia aja, tapi seluruhnya, bukan hanya orang Betawi aja, tapi semuanya, bukan hanya yang memang kita di sini, tapi semuanya berkumpul di sana. Allah membuat kesaksian, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab semuanya, bala syahidna, betul ya Rabb, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Nah, ini mungkin hal-hal semacam ini kita lupa karena memang perjanjian ini dilakukan ketika waktu itu pada masa penciptaan seluruh ruh umat manusia. Kemudian ketika ruh kita saat itu sangat dekat kepada Allah, semua kita sudah membuat kesaksian kepada Allah, diturunkan bertahap demi bertahap. Dari tadinya ruh kita begitu dekat dengan Allah, maka diturunkan yang jaraknya lebih rendah lagi, sampai kemudian ditiupkanlah ruh ke janin atau ke segumpal daging yang memang sudah berada di kandungan seorang wanita, seorang ibu ketika usia 4 bulan. Jadi ada proses bahwa di mana ketika itu kita membuat kesaksian kepada Allah, kemudian ketika ditiupkan di usia 4 bulan kandungan ibu kita, proses berjalan. Karena memang ketika anak janin sudah 4 bulan dalam kandungan ibu, ditiupkan ruh, disitulah ditetapkan bagaimana nasibnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana amalannya, bagaimana ajalnya, ya, kemudian sampai dia terlahir. Ala kulli hal, bahwa sesungguhnya kita meyakini satu hal, ketika dulu kita pernah berbuat kesaksian kepada Allah, kita berjanji, kita bersyahadat bahwa kita menyaksikan Allah dan memang Tuhan kita satu-satunya, kemudian ketika terlahir diingatkan lagi. Makanya kenapa ada anak yang terlahir kemudian diazanin, diiqomatin, ini untuk mengingatkan bahwa dulu ruh kita itu pernah berbuat janji kepada Allah. Kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersyukur dan beruntung apabila kita terlahir, kita tetap memegang janji kita kepada Allah. Jadi bersyukurlah kita, alhamdulillah kita yang masih di muka bumi ini masih bisa memegang janji kita kepada Allah. Jadi ruh, sekali lagi, ruh kita ini sebelum jasad terlahir ini sudah ada, sudah Allah kumpulkan, sudah Allah persiapkan, sudah bersama-sama kita berkumpul. Bahkan jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ibu, mungkin pernah nggak sih kita merasa ketika di muka bumi ini kita tuh nggak pernah ketemu sama dia, kita nggak pernah kenal sama dia, kok kayaknya memang bener-bener nggak pernah ketemu, cuma kenapa ya, kayaknya hati kita nyangkut, hati kita deket, kayak pernah ketemu gitu, padahal memang belum pernah ketemu, karena sesungguhnya roh kita pernah berdampingan dengannya. Jadi ketika di muka bumi ini kita mungkin punya teman, kemudian kita punya sahabat, kita memang berdekatan dengan seseorang yang memang sesungguhnya roh kita itu pernah berdekatan ketika itu di lembah Nu'man, ketika kita membuat kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, bersyukurlah kita bahwa kita bisa menjaga diri kita, menjaga jasmani, rohani kita, semata-mata kita ingin beribadah hanya kepada Allah, karena sekali lagi roh kita di zaman dulu pernah berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Jadi sekarang takdir aku ketemu Ustazah Nada, mungkin dulu kita pernah ketemu. Betul, roh kita pernah berdekatan. Masya Allah. Sama Ustaznya. Alhamdulillah. Dari ketawa-ketawa seneng-seneng sendiri, sampai Ustaz Maulana nanya, kenapa sih ketawa-ketawa sendiri, Cak? Gak apa-apa, seneng aja Ustaz. Berarti dulu kita pernah ketemu dong. Iya, gitu. Allah takdirkan roh dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau insya Allah sama-sama masuk jannah ya Allah. Kalau kita sama-sama di perut ibu berarti kita kembar ya. Oh gitu ya Ustaz Maulana. Baiklah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Jamaah yang ada di studio, siapa yang mau nanya angkat tangan? Ayo angkat tangan. Sebelah sini dulu deh. Oke, silakan yang di atas, silakan. Pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas dari Muslimat Ciranjang Cianjur. Mau bertanya, ada yang bilang sebelum masuk surga katanya ruh akan disiksa. Berapa lama disiksanya? Kan ruh itu tidak bisa dilihat.
Bagaimana cara menyiksanya? Apakah pemilik ruhnya merasa kesakitan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Imas, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ruh itu bisa kesakitan gitu Ustadz Syam? Kalau kita punya badan gitu ya, dicubit sakit gitu Teh Imas ya. Tapi kalau ruh mah kan nggak bisa dipegang. Emang bisa sakit, disiksa. Nah itu gimana Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, Habib guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Kak Caca, ibu yang bertanya dan seluruh jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu Al-Qur'annya, surah Al-Anfal ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Walau tara, andai saja kalian bisa melihat, idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan malaikat-malaikat itu memukul wajah mereka, menghancurkan mereka, wa adbarahum, menghajar mereka habis-habisan, wa dzuqu adzabal hariq, dan dilemparkan mereka dengan sekencang-kencangnya ke dalam azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ditanyakan apakah ruh itu disiksa, maka sejak dicabutnya itu sudah ada siksaan yang sangat pedih bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa kita, mereka yang kafir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menjaga dirinya, menjaga hatinya, mereka dicabut dengan sangat lembut. Tapi bagi mereka yang bermaksiat, mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka yang melawan Allah Subhanahu wa taala, dari sejak dicabutnya nyawanya saja, malaikat yang datang mencabutnya adalah malaikat yang kasar. Ketika dicabut nyawa tersebut akan terasa sangat kesakitan. Belum lagi yadribuna wujuhahum, mereka akan dipukuli ruh mereka ketika dicabut daripada jasadnya, dipukuli ruh tersebut. Apakah bisa mereka merasakan sakit itu? Bisa. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur apakah yang merasakan sakit itu adalah jasad ataupun ruh? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan atas izin Allah Subhanahu wa taala ruh itu bisa merasakan siksa. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bukan ruhnya yang disiksa, tapi juga jasadnya yang disatukan kembali sama Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, lalu pada saat itu pula disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir akan remuk tulang belulangnya disebabkan karena himpitan tanah kuburan. Berarti kalau remuk tulang belulang, yang punya tulang belulang ruh atau jasad, Bu? Jasad. Yang mana yang merasakan keremukan itu? Jasad yang di dalamnya ada ruhnya. Berarti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disiksa di dalam kuburnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Berapa lama disiksanya? Sepanjang dia berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Ingat gak tadi kita bahas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan nikmat di dalam kuburnya, mereka senantiasa meminta, ya Allah ini aja udah nikmat banget, ayo dong kapan kiamat, ayo dong kapan kiamat. Itu orang baik.
Orang baik, orang beriman, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga dirinya, orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga akhlaknya sesuai dengan akhlak baginda Nabi SAW. Di alam kubur yang mereka minta, ya Allah kapan sih kiamat, pengen banget nih kiamat, kapan kiamat ya Allah, pengen banget nih masuk surga. Tapi bagi mereka yang mendapatkan siksa kubur mengatakan, jangan kiamat dulu, sekarang aja siksanya seperti ini, apalagi kalau sampai nanti di mahsyar, apalagi kalau sampai nanti di neraka jahanam, jangan kiamat dulu ya Allah. Bahkan sebelum masuk ke kuburan, ketika prosesi jenazah tersebut dimandikan, disolati, ketika diusung jenazahnya, orang beriman mengatakan, cepat, 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 saya ingin sekali masuk ke dalam kubur saya untuk menikmati amal-amal soleh saya. Orang beriman. Tapi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemana hendak kalian membawa saya? Kenapa langkah kalian cepat sekali? Kenapa cepat sekali kalian berjalan? Jangan terlebih dahulu bawa saya ke kuburan saya. Kenapa? Pengen lama-lama, subhanallah. Maka yang mendapatkan siksa itu adalah ruh dan juga jasad yang disatukan, dalam bahasa Arab namanya an-nafs. Ada nafsul mutmainnah, itu yang didapatkan bagi orang-orang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai manusia yang tenang, wahai manusia yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, mardiyah dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah menjadi golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Nafsul mutmainnah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang salihah, hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surat Al-Anfal ayat 50 ya, Ustaz Syam ya. Jadi kalau kita sayang sama saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, kita dakwah dengan cara yang baik. Didoakan. Supaya orang tersebut tahu nikmatnya menjadi seorang muslim. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran. Jamaah. Iya. Yang mau nanya coba angkat tangan lagi dong. Siapa ya? Tadi sebelah kanan udah, gantian sebelah kiri yang deket sama saya sebelah sini. Boleh, silakan. Siapa ibu, dari mana, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ine dari Majelis Ta'lim Muslimat Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pak Ustadz mau bertanya, katanya ada 7 tempat ruh yang sudah disambut nyawa. Itu dikemanakan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Maksudnya ruhnya itu ke 7 tempat kemana aja ya, gitu? Dikemanakan maksudnya aja kemana begitu gitu, Pak Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ruhnya ibu jangan kemana-mana. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Emang bener ya?